Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BK, perkenalkan saya Dea Winanda Tamba dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menampilkan tugas video praktik mikrokonseling dengan keterampilan refleksi. Untuk itu, saksikanlah video yang akan saya tampilkan selanjutnya. Teman-teman, sebelumnya sudah tahu belum apa itu refleksi? Jadi, refleksi itu adalah kemampuan konselor untuk memantulkan kembali apa yang diucapkan oleh konselingnya agar konseling merasa bahwa dirinya itu benar-benar kita pahami. Teman-teman, refleksi tentunya memiliki tujuan. Apa saja itu tujuannya? Yang pertama adalah untuk memperoleh kejelasan tentang pikiran dan perasaan konseling tersebut. Kemudian untuk membuat konseling merasa benar-benar kita mengerti dan kita pahami. Dan untuk mengarahkan proses konseling ke arah yang lebih mendalam agar kita menemukan permasalahan apa yang sedang dialami oleh konseling tersebut. Teman-teman, tahukah kalian kalau refleksi ini memiliki beberapa bentuk? Yang pertama adalah refleksi perasaan, yang kedua refleksi makna, dan yang ketiga adalah refleksi sumatif. Teman-teman, dalam melakukan refleksi tentunya memiliki beberapa tahapan. Apa saja dia? Nah, yang pertama adalah menerapkan prinsip 3M. Apa itu 3M? 3M adalah mendengar, memahami, dan merespon secara aktif. Dengan begitu, dapat membantu konselor untuk menemukan pesan yang terkandung dalam ucapan konseling baik melalui tersirat maupun tersurat. Nah, tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi perasaan yang diucapkan oleh konseling. Yang ketiga adalah menangkap makna utama yang disampaikan oleh konseling. Dan yang terakhir adalah merefleksikan kembali ucapan yang disampaikan konseling secara sederhana untuk membantu konseling memahami apa yang telah ia sampaikan atau permasalahan apa yang telah ia alami pada saat ini. Setelah dijelaskannya tentang refleksi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa refleksi merupakan keterampilan penting dalam konseling, di mana konselor memantulkan kembali ucapan konseling untuk menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka. Refleksi memiliki 3 bentuk utama, yaitu refleksi perasaan, refleksi makna, dan refleksi sumatif, yang masing-masing membantu konseli menyadari kondisi dirinya secara lebih jelas. Dalam penerapannya, konselor mengikuti tahapan yang berlandaskan prinsip 3M, yaitu mendengar, memahami, dan merespon. Kemudian mengidentifikasi perasaan yang diungkapkan konseli, menangkap makna inti dari cerita konseli, serta memantulkan kembali ucapan tersebut dengan bahasa yang sederhana. Dengan keterampilan refleksi yang tepat, hubungan konselor-konseli menjadi lebih empatik dan efektif dalam membantu proses pemahaman diri. Nah, teman-teman, kita kan sudah sama-sama mendengarkan apa itu refleksi, tujuan refleksi apa, bentuk-bentuknya, serta tahapan-tahapan dalam refleksi. Untuk itu, mari kita saksikan video praktik mikrokonseling dengan teknik refleksi bersama-sama. Seorang siswa yang telah belajar keras dan bekerja keras untuk mendapatkan nilai yang terbaik saat ujian, namun tidak mendapatkan sesuai apa yang ia harapkan karena ketika hasil ujian keluar, nilai dia sangatlah rendah dan ia merasa sangat kecewa dan marah pada diri sendiri, dan itu membuat ia datang ke konselor untuk menceritakan semua apa yang telah ia alami. Sebelumnya, konseli saya bernama Agnia Hasni, merupakan mahasiswi UINSU Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, semester 1 dan kelas BKPI 3. Saya senang Ananda mau datang kemari dan bercerita kepada saya. Ananda boleh ceritakan apa yang sedang Ananda rasakan akhir-akhir
Ananda merasa kecewa ya karena hasil ujian Ananda yang tidak sesuai dengan apa yang Ananda harapkan. Sedangkan Ananda sudah belajar keras untuk mendapatkan nilai yang terbaik, tetapi belum sesuai harapan dengan Ananda yang mau, begitu? Ya Bu, saya merasa capek dan sia-sia. Dari yang Ananda ceritakan, sepertinya Ananda bukan hanya kecewa ya, tetapi juga capek secara fisik dan emosional ya, karena Ananda sudah banyak meluangkan waktu untuk belajar dan mengurangi waktu istirahat, tetapi hasil ujian Ananda belum sesuai dengan yang Ananda harapkan. Mungkin Ananda bertanya-tanya, mengapa hasilnya bisa begini? Benar begitu? Ya Bu, itulah yang saya rasakan. Saya mengerti rasanya jadi Ananda bagaimana, pasti sangat sedih ya. Ya Bu, sedih banget. Ananda sudah berjuang secara keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik, di mana Ananda sudah mengorbankan rasa capek Ananda, baik fisik maupun emosional Ananda, dan Ananda merasa tidak dihargai ya dari hasil yang Ananda dapatkan karena tidak sesuai dengan yang Ananda harapkan. Jadi Ananda mempertanyakan diri sendiri dan Ananda merasa sangat terbebani dengan apa yang Ananda rasakan saat ini, begitu ya? Ya Bu, itu yang saya rasakan. Dari yang telah Ananda ceritakan, saya melihat Ananda memiliki makna bahwa nilai tersebut bukanlah hanya angka di atas kertas kosong, tetapi Ananda merasa bahwa nilai itu sangat berharga dan Ananda ingin merasa dihargai atas usaha kerja keras yang telah Ananda lakukan selama ini. Seperti itu bukan? Ya Bu, saya ingin menunjukkan bahwasanya saya bisa. Terima kasih Ananda sudah mau bercerita dan terbuka terhadap saya, karena tidak semuanya bisa seperti Ananda yang dimana mau membagikan ceritanya, apalagi permasalahan ini. Kecewa itu wajar, sedih itu wajar, dan capek itu mungkin juga wajar ya. Tapi Ananda perlu ingat bahwa Ananda jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena masih ada di kesempatan lainnya di mana Ananda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kedepannya nanti kita bisa perbaiki cara belajar Ananda dan kita cari strategi bagaimana belajar yang baik dan benar agar Ananda tidak merasa terbebani dan Ananda juga tidak banyak mengurangi waktu istirahat Ananda sehingga tidak menyebabkan Ananda itu merasa capek dan Ananda bisa cukup untuk beristirahat. Terima kasih ya Bu, dengan bercerita seperti ini saya merasa lebih lega. Sama-sama, dengan senang hati bisa membantu Ananda dan saya bisa mendengarkan cerita Ananda hari ini di sini. Terkadang kita terlalu takut akan masa depan, khawatir gagal, dan mengecewakan orang yang mencintai kita. Namun, tak perlu takut, karena semua telah diatur oleh Yang Maha Kuasa, dan tugas kita hanyalah berusaha dan memohon yang baik, karena yakinlah rencana Allah yang terbaik. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh bagi teman-teman untuk mempraktikkan teknik refleksi secara baik dan benar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.